kita ambil adalah elevasi terendah. Ya, di mana titik elevasi terendahnya. Ya, seperti itu. Ya, silakan ya Anda hitung ya, sebagai latihan saja ya. Anda hitung ya, nggak usah jadi tugas lah ya, Anda kerjakan saja. Terus kemudian ya nanti minggu depan kita akan bahas ya. Nanti file ini saya berikan ya, nanti saya share juga ya ke Anda ya, agar Anda bisa agar Anda bisa mempelajarinya. Oke, ada pertanyaan sampai sini ya. Kalau belum nyoba mungkin Anda masih masih agak kesulitan ya. Tapi kalau nanti sudah nyoba mungkin akan Anda paham. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada ya, minggu depan ya, kan? Kenapa? Nanti saya share ini ya ke grup ya. Oke ya, untuk minggu depan ya, minggu depan kita ada kuliah tamu ya. Jadi ini ada salah satu ahli dari jadi gini, ada yang namanya di kita tuh namanya Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT ya. Nah, komite inilah yang mengevaluasi, menginvestigasi setiap kecelakaan transportasi. Yaitu kecelakaan udara, kecelakaan laut, kecelakaan di jalan ya. Itu diinvestigasi, terus kemudian hasilnya dilaporkan ya. Nah, KNKT ini ya, dia melakukan kajian tentang kecelakaan ya, itu sebagai dasar pembelajaran ya. Jadi kalau nanti ada beberapa hal yang mungkin ya pokoknya ada yang namanya KNKT ini ya, hasilnya itu akan bisa jadi pembelajaran. Ini salah siapa, bukan salah siapa, ini kenapa terjadi kesalahan ya. Contohnya seperti ini ya. Ini juga dari KNKT ya, foto-foto ini ya. Ya, nah contohnya seperti ini ya. Truk yang sampai kecelakaan seperti ini ya, ini adalah hasil dari KNKT. Diinvestigasi, kemudian disimpulkan bahwa ini karena emergency remnya itu bermasalah. Kemudian juga ada beberapa kecelakaan yang di daerah Jogja itu di mana tikungannya sangat tajam dan nanjak sehingga banyak kendaraan truk utamanya yang tidak bisa naik. Kemudian juga ada kecelakaan di jalan tol, mungkin yang pernah terakhir ini ya, yang pernah Anda dengar ada truk yang ada kontainer ya, kecelakaan kemudian menjepit mobil. Ya, kemudian juga pernah Anda mendengar ada truk terguling, bis terguling di daerah Wado, Sumedang, ya, karena jalannya sempit segala macam. Jadi kalau kita bicara kecelakaan itu ada 4 faktor, ya, 4 faktor yang menyebabkan kecelakaan. Faktor orangnya, faktor kendaraannya, faktor jalannya, ya, dan faktor cuaca, ya. Sama ya, kalau di udara, di laut juga sama, prinsipnya sama. Nah, di jalan utamanya ada 4 faktor ini ya. Ada namanya faktor orangnya, kendaraannya, jalan, dan cuaca. Orangnya bisa saja karena mau mabuk, karena dia ngantuk, karena dia tidak menguasai tidak paham medan dan lain sebagainya ya. Faktor kendaraan ya, remnya blong ya misalnya, terus kemudian bannya sudah gundul, overloading, itu faktor dari kendaraan. Kemudian faktor jalannya, nah ini faktor jalannya penting ya. Apakah ternyata turunnya terlalu panjang? Tadi kita udah ngebahas. Nah, ada yang namanya panjang kritis. Panjang kritis buat kecepatan rencana 80 km per jam, ya, itu hanya 320. Tapi kita paksain, jadi sampai 500, sampai 400. Akibatnya apa?
pada saat ada truk yang menurun, kepanjangan panjang kritisnya. Ya. Ini jadi masalah. Atau tadi kita ngebahas tentang masalah lengkung vertikal. Lengkung vertikalnya itu ya jarak pandang lebih kecil dari panjang lengkung. Ya. Jarak pandang lebih kecil dari jarak lengkung. Itu harusnya seperti itu. Ya. Tapi ya kebetulan A-nya itu besar. Selisih aljabar yang ininya itu besar. Nah, kalau selisih aljabarnya itu besar, maka itu jarak pandang sebaiknya harus lebih kecil dari panjang lengkung. Tapi yang dalam pada desain kita itu tidak. Sehingga terjadi kecelakaan. Nah, kesalahan jalan ini menjadi masalah. Jadi ada banyak desain-desain jalan kita, desain-desain geometri kita yang menjadi penyebab kecelakaan. Ya. Dan yang faktor keempat adalah cuaca, ya, cuaca buruk segala macam. Ya, itu menyebabkan kecelakaan. Nah, bisa saja kecelakaan itu terjadi ada kombinasi dari 1 atau 2 atau 3 faktor. Ya, udah mah pengemudinya ngantuk, jalannya berliku-liku, mobilnya tidak bagus, dan cuacanya buruk. Udah lengkap itu semuanya terjadi kecelakaan. Atau misalnya kecelakaannya terjadi karena kondisi kendaraannya jelek dan geometrik jalannya juga tidak standar. Bisa terjadi kecelakaan. Walaupun cuacanya cerah, pengemudinya waspada, tapi terjadi juga kecelakaan. Ya, nah ini menjadi hal yang penting. Ya, makanya saya mengundang ya teman dari KNKT ya Pak Ahmad Wildan. Ya, dia salah satu dari investigator kecelakaan untuk bidang lalu lintas dan jalan raya. Ya, nah saya mengundang beliau untuk ngasih kuliah tamu. Jadi minggu depan di kuliah kita itu ada kuliah tamu. Ya, kuliah tamu terkait dengan keselamatan jalan akibat dari geometrik jalan. Ya, Pak Wildan bisa bercerita tentang mobil, Pak Wildan bisa bercerita tentang orang, Pak Wildan bisa bercerita pengaruh cuaca terhadap kecelakaan. Tapi saya minta hanya fokus di geometrik. Nanti silakan. Kalau Anda ingin mengcombine antara geometrik jalan dengan kendaraan dan lain sebagainya, ini menarik ya. Bagaimana tipologi kecelakaan yang melibatkan truk ya, baik karena truknya, baik juga karena kondisi jalannya. Jadi kuliah kita minggu depan diisi oleh kuliah tamu dari KNKT. Ya, jamnya tetap sama jam 10 ya. Tapi nanti ada tugas. Anda harus membuat summary ya, membuat summary apa yang ada yang dari masukan dari Pak Wildan seperti itu. Ya. Dan kuliah tamu ini minggu depan adalah bagian dari kuliah kita. Ya, seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi nanti latihan soal ini tolong dikerjakan ya. Kalau ada yang ditanyakan, kalau ada yang tidak mengerti, tanyakan saja di grup. Ya, nanti kita bahas. Ya. Nah, minggu depan kita isi dengan kuliah tamu dari KNKT ya, terkait dengan masalah keselamatan jalan. Ya, ini penting ya karena isu keselamatan sekarang menjadi isu penting dalam perancangan geometrik. Tuh ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Terkait dengan kuliah ini ya. Jadi kuliah kita hari ini ya kalau memang tidak ada ya kita anggap selesai ya. Saya hanya ingin memperdalam tadi masalah alignment vertikal ya. Alignment vertikal itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Nanti setelah kita membahas tentang alignment vertikal, kita nanti akan dikenal dengan kita akan melihat dengan apa disebut dengan koordinasi alignment. Ya, setelah dengan koordinasi alignment nanti ada beberapa video ya terkait dengan koordinasi alignment, itu bisa nanti Anda lihat ya seperti apa ya. Setelah itu nanti setelah koordinasi alignment kita masuk ke potongan melintang. Setelah potongan melintang nanti ada galian timbunan dan drainasi jalan. Oke? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, maka kuliah kita sampai di sini saja ya. Minggu depan ya kita akan kuliah tamu
ya, latihannya dikerjakan, kemudian nanti materinya akan saya kirim, ya, seperti itu, ya, saya kirim di grup, ya. Silakan Anda pelajari. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di grup, ya, seperti itu. Baik, kalau nggak ada, terima kasih, ya. Kita ketemu minggu depan, ya. Minggu depan saya akan masuk tetap, ya. Nanti yang membuka saya tetap, kita kuliah apa, nanti ada sedikit pengantar, setelah itu oleh Pak Wildan akan diteruskan, ya, tentang masalah keselamatan jalan, ya. Tolong siapkan juga pertanyaan-pertanyaan, ya, karena ini menarik sekali, ya, bagaimana sebenarnya masalah geometrik jalan ini terhadap keselamatan, ya. Baik, kalau nggak ada, absen sudah saya buka, silakan diisi, ya. Kita ketemu minggu depan, ya. Oh ya, tugas sudah jalan belum? Tugas besar. Sudah Pak, sudah mulai. Oke, ya. Nah, di tugas besar ini kerjanya kerja kelompok, nanti akan oleh asisten juga diarahkan. Nah, kalau ada yang tidak dimengerti dari asisten, silakan tanyakan ke asisten atau tanyakan ke saya lewat grup atau lewat pada saat kuliah. Ya, seperti itu. Jadi prinsipnya Anda harus bisa mencoba mengimplementasikan, ya, kuliah kita ke dalam bentuk kasus nyata, ya. Jadi nanti Anda hadapi itu sebenarnya kasus nyata, ada kontur, ada diminta untuk mendesain jalan, Anda memilih frase mana yang terbaik dari frase itu, kemudian Anda mendesain tikungannya, ya, elemen horizontalnya, setelah itu Anda mendesain vertikalnya, setelah itu Anda lihat koordinasinya bagus atau tidak, setelah itu baru Anda mendesain potongan melintangnya, ya. Setelah itu nanti Anda mendesain juga masalah drainase dan sebagainya, ya, sehingga nanti keluaran dari tugas Anda itu adalah satu bentuk format dari rancangan desain jalan, ya, minus perkerasan, ya. Sehingga itu desain jalan Anda itu sudah mungkin seperti itu kira-kira, ya. Cuma memang belum ada gambar tentang tebal perkerasannya. Ya, tebal perkerasannya nanti biasanya nanti di semester depan. Ya, tetapi ini adalah bagian yang bagian yang penting lah, ya, dalam mendesain jalan. Ya, seperti itu. Ya, jumlah tikungannya terserah, ya. Nanti yang jadi penilaian utamanya adalah kenapa Anda memilih tikungan ini, apa dasarnya, apa keuntungannya dan sebagainya. Ya, itu pun harus Anda pahami, ya. Oke, ya, seperti itu, ya. Terima kasih, ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya. Pak.